Hai young people, apa kabar semuanya? Wah, saya rasa auranya begitu berbeda hari ini. Dan saya percaya buat teman-teman yang ada di rumah tetap antusias dan semangat. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Ya, oke. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita mau doa sama-sama. Terima kasih Tuhan, kembali kami datang di hadapan-Mu. Kami bersyukur kami masih bisa menikmati kasih Tuhan yang luar biasa, sehingga kami bisa mengadakan ibadah kembali. Dan kami percaya bahwa hadirat Tuhan turun atas setiap kami, urapi setiap kami, bahkan lebih khusus hamba-Mu yang penuh keterbatasan. Tapi kami percaya bahwa Roh Kudus yang tidak terbatas akan mengurapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua cinta Yesus katakan amin. Oke, kita ketemu lagi ya. Dan jangan bosan-bosan kalau setiap kali khotbah ketemu lagi Kak Danang lagi gitu ya. Saya lagi melatih orang-orang baru supaya ada pengkhotbah yang baru. Oke, malam hari ini saya menyampaikan sebuah tema yang mungkin teman-teman juga udah gak asing. Temanya adalah rebuild. Ya, rebuild. Mungkin udah pernah dengar. Rebuild artinya membangun kembali. Nah, kalau ada yang dibangun berarti selama ini ada yang runtuh. Ya, benar gak? Karena dikatakan rebuild, berarti ada yang runtuh. Entah apa yang teman-teman alami atau lagi rasakan di saat-saat seperti ini, apa yang sedang runtuh dari kehidupan teman-teman. Nah, kita mau dengarkan firman Tuhan malam hari ini. Kita mau baca dari kisah bangsa Moab, sebuah bangsa yang besar, yang kalau kita baca kisahnya ini adalah bangsa dari keturunan dari Lot. Kita tahu bahwa Lot saudara Abraham, di mana dia memisahkan diri dari Abraham dan memilih lembah yang kelihatannya diberkati Tuhan. Tapi ternyata bangsa ini mengalami sebuah keruntuhan. Yeremia 48, saya nggak baca semuanya, tapi saya akan baca per highlightnya. Jadi teman-teman bisa menyimak di rumah dan bisa buka Alkitabnya sama-sama. Kita mau baca kisahnya. Tapi yang pertama saya jelaskan adalah beberapa hal yang bangsa Moab ini adalah bangsa yang sebetulnya juga bangsa yang besar, tapi kenapa dia bisa menjadi bangsa yang runtuh, yang tidak diberkati Tuhan. Karena ada beberapa hal. Contohnya yang pertama adalah bangsa ini bangsa yang lebih mengandalkan kekuatannya, lebih mengandalkan benteng-bentengnya, kubu-kubu pertahanannya, bahwa dia merasa bahwa bangsa ini bangsa yang besar. Dia gak takut untuk dikalahkan oleh bangsa lain. Di ayat 7 dikatakan seperti ini, sungguh oleh karena engkau percaya kepada bentengmu dan perbendaharaanmu, maka engkau pun akan direbut. Karmos akan pergi ke dalam pembuangan bersama-sama dengan para imam dan pemukanya. Dia menyatakan bahwa dirinya ini bangsa yang besar. Tidak mungkin bangsa ini akan dikalahkan bangsa lain. Dia percaya karena dia memiliki benteng-benteng yang kuat, yang kokoh, dan memiliki perbendaraan yang kuat. Dalam arti punya ekonominya yang bagus, punya duitnya yang besar, punya duit yang cukup untuk mengatasi bangsanya gitu ya.
Nah, kalau kita tarik dari kisah bangsa Moab ini, kita bisa pelajari dengan keadaan seperti ini. Mungkin ekonomi kita sedang runtuh, mungkin keadaan kita sedang runtuh karena oleh krisis COVID-19, pandemi yang berkepanjangan, resesi yang cukup besar bagi bangsa kita. Kita lagi dihadapin seperti ini. Mungkin kita bisa mulai cek kondisi kita. Apa nih yang dibalik keadaan seperti ini, Tuhan lagi ngajarin apa sih sebetulnya gitu. Nah, ini dosa-dosa dari bangsa Moab saya coba mau jelasin, dan kita coba bayangin apakah ini yang sedang kita alami. Apakah kita selama ini mengalami diri kita ini sudah cukup kuat? Wah, gak mungkin saya akan diterpa krisis keuangan saya 7 turun-temurun, tidak akan ada habisnya. Tapi dengan kondisi seperti ini, apakah kita bisa nikmati keuangan kita? Kita gak bisa jalan-jalan ke Eropa misalnya. Bahkan keluar kota pun banyak protokol yang kita mesti jalani. Kalau ternyata itu tidak lolos, gak bisa pergi. Apalagi kalau bicara mengandalkan benteng, bangsa Moab, teknologi misalnya. Wah, bangsa ini cukup kuat teknologinya, mungkin dia canggih. Bangsa Moab ini mungkin lebih maju dibanding bangsa yang lain. Apalagi kekuatan militernya, banyak hal keberhasilan bangsa Moab yang membuat dia sepertinya, wah, saya bangsa yang hebat gitu. Poin yang kedua, apa dosa Moab selain dia mengandalkan kekuatannya, benteng-bentengnya, keuangannya, teknologinya, hidupnya mungkin terlalu nyaman. Kita membaca ayat yang ke-11 seperti ini, Yeremia 48 ayat 11. Moab hidup aman dari sejak masa mudanya. Dikatakan Moab ini hidupnya sangat aman, bahkan sejak dari masa mudanya. Dari awalnya memang dia sudah rasa aman, mungkin tidak pernah dijajah. Dia hidup tenang seperti anggur di atas endapannya. Wow, yang tidak dituangkan dari tempayan yang satu ke tempayan yang lain, bahkan tidak pernah masuk ke dalam pembuangan. Wow, kalau kita baca kisahnya, bangsa Moab ini berbeda dari bangsa yang lain. Kalau bangsa yang lain mungkin ditindas, bahkan dijajah dan segala macam, tapi Moab tidak pernah ngalamin dari masa mudanya, tidak pernah masuk ke dalam pembuangan. Sebab itu rasanya tetap padanya dan baunya tidak berubah. Ini yang membuat bangsa Moab merasa hebat, merasa kayaknya jaya ya. Dia merasa masa-masa dia tidak akan pernah mengalami sebuah krisis. Nah, apakah kita seperti itu? Dengan adanya COVID-19 ini, apakah Tuhan lagi ngajarin kita? Mungkin kita sudah terlalu nyaman kali. Ya, kita sudah terlalu nyaman sebagai orang-orang Kristen. Kita sudah terlalu nyaman sebagai anak muda yang setiap kali minta duit orang tua langsung dikasih. Kamu perlu apa? Wah, langsung dikasih. Kamu minta apa? Langsung dikasih. Nah, ini kayaknya mungkin membuat kita di titik zona nyaman, sehingga bersyukur kalau adanya COVID-19 ini membuat kita seperti merenung. Oh iya Tuhan, mungkin karena kehidupan saya sudah terlalu nyaman, sudah terlalu enjoy, saya perlu digoncang lagi keadaannya. Nah, lewat krisis seperti ini, lewat COVID-19, pandemi seperti ini, saya harap teman-teman belajar bahwa kita ini lagi digoncangkan di keadaan kita. Tuhan kan udah bilang, di firman Tuhan dikatakan bahwa semuanya akan digoncangkan. Bahkan umatnya sendiri pun akan digoncangkan. Apalagi belajar dari bangsa Moab, dia bangsa yang saya baca di ayat 27. Apakah bukan Israel tadinya yang menjadi tertawaan bagimu? Dia menertawakan bangsa Israel. Apakah dia terdapat di antara pencuri-pencuri, sehingga engkau menggeleng-gelengkan kepala setiap kali engkau berbicara tentang dia? Dia mencemooh bangsa Israel. Ya, dengan mungkin bangsa Israel bangsa yang tidak diberkati, bangsa yang tidak hebat seperti Moab gitu ya. Maka poin yang ketiga dari apa dosa Moab yang Tuhan mau runtuhkan adalah mencemooh bangsa lain, mencemooh orang lain. Nah, apakah kita di krisis seperti ini dipaksa untuk kita bisa meruntuhkan di mana keadaan kita yang suka mencemooh orang lain, lebih suka membenarkan diri sendiri, melihat orang lain salah, lebih melihat orang lain itu semuanya salah di hadapan kita, dan pendirian kita yang benar. Atau bahkan kita mencemooh dalam arti kita lebih banyak mengolok-olok orang lain. Ketika orang lain berdosa,
wah kita langsung hakimi, kita judge bahwa dia berdosa karena dikutuk Tuhan misalnya, atau terima murkanya Tuhan. Nah, mencemooh hal yang seperti ini yang kita merasa diri kita hebat. Wah, kita orang diberkati Tuhan. Tuhan gak mungkinlah menjatuhkan sebuah sakit atau sakit penyakit buat diri saya, enggak. Tapi kalau orang lain pasti gitu. Oh, lihat tuh sana, yang kehidupannya dari saya lihat dari awal tuh gak pernah namanya bahagia. Nah, itu mencemooh orang lain. Nah, lewat seperti ini kita coba renungkan. Apakah kita lebih banyak kehidupan kita mencemooh orang lain yang dulu, sehingga dengan keadaan seperti ini kita dipaksa untuk kita lebih banyak mengasihi orang lain harusnya. Jangan sedikit-sedikit melihat orang lain tuh dari jendela mata kita, kacamata kita. Coba posisikan diri kita sebagai diri mereka. Nah, kondisinya sekarang kita lagi dibuat semuanya sama. Orang yang berduit sama mengalami krisis, ya. Orang yang nggak berduit pun ya juga ngalamin. Semua virus ini kita masa krisis seperti ini semuanya ngalamin, ya. Apalagi ini poin yang sangat penting dari keangkuhan bangsa Moab di ayat 29 dan 30. Bahkan sampai disebutkan 6 kali bahwa bangsa ini bangsa yang sombong. Dari saya baca di awal aja tadi udah kelihatan bangsa ini sangat sombong banget. Yeremia 48 ayat 29 sampai 30. Kami telah mendengar tentang keangkuhan Moab. Sudah terdengar bahwa bangsa ini bangsa yang angkuh. Alangkah angkuhnya dia tentang kesombongannya, keangkuhannya dan kecongkakannya tentang tinggi hatinya. Aku ini kenal kepongahannya, demikianlah firman Tuhan. Tidak benar cakapnya dan tidak benar perilakunya. Jadi poin yang berikutnya, dosa yang lagi diruntuhkan oleh Tuhan bagi bangsa Moab adalah salah satu yang terpenting adalah keangkuhan, kesombongan. Maka Tuhan gak berkenan dengan orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh. Tuhan lebih mengangkat orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang remuk hatinya, hancur hatinya, yang rendah hati, yang mengaku dia berdosa di hadapan Tuhan, mengaku dia tidak punya apa-apa. Enggak, di hadapan Tuhan kita enggak bisa apa-apa, tanpa Tuhan kita enggak bisa apa-apa. Tuhan suka orang-orang yang seperti ini dibanding bangsa Moab yang menunjukkan keangkuhannya. Di poin pertama tadi saya bilang udah kelihatan bahwa dia mengandalkan benteng-bentengnya, kekuatannya. Itu angkuh banget. Dia enggak tahu bahwa dia bangsa yang seperti ini juga karena berkat pertolongan Tuhan gitu. Jadi bukan karena kehebatannya dia angkuh banget, dia sombong banget. Sampai disebutkan 6 kali ya tadi ya. Kalau teman-teman baca, kami telah mendengar tentang keangkuhannya. 1, alangkah angkuhnya dia. 2, dan kesombongannya, keangkuhannya diulang lagi, kecongkakannya sama. Jadi ada 6 kali sampai kesombongannya. Jadi sebetulnya poin yang paling utama adalah bangsa Moab ini adalah bangsa yang sombong, bangsa yang angkuh. Nah, apakah kita renungkan diri kita? Mungkin nih kita lagi angkuh nih, kita lagi sombong. Tuhan lagi benar-benar buat kita harus runtuhkan semua keangkuhan kita, kesombongan kita di hadapan Tuhan. Kita mau runtuhkan dan kita benar-benar berserah di hadapan Tuhan. Dengan keadaan seperti ini, duit nggak ada harganya sekarang, ya. Kita nggak bisa mengandalkan duit kita. Jabatan, banyak orang yang lagi di PHK nih sekarang, di posisi-posisi yang tertinggi, di posisi-posisi yang memang kalau bicara duit gajinya besar. Tapi karena perusahaan lagi gak bagus keuangannya, orang-orang tersebut mau gak mau harus ngalamin PHK. Saya pernah ceritakan di khotbah saya sebelumnya. Nah, ini karena dia merasa, mungkin kita merasa bahwa wah kita udah nyaman, kita udah semuanya adalah segala macam, sehingga membuat kita angkuh, sombong. Kita gak memikirkan orang lain, kita gak memikirkan kehidupan orang lain. Nah, makanya lewat krisis seperti ini Tuhan mau kita saling mengasihi, kita saling memperhatikan orang lain. Apa yang kita bisa lakukan buat mereka. Nah, ini dosa-dosa yang kita mau belajar dari bangsa Moab yang Tuhan lagi runtuhkan. Nah, kita bisa cek apakah kita salah satu punya dosa, bahkan hampir semuanya dari bangsa Moab ini kita pernah ngalamin. Tapi semua belum terlambat. Tuhan berjanji Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Makanya
poin yang khotbah saya temanya adalah rebuild. Kita mesti bangun kembali. Apa nih yang selama ini membuat kita itu jatuh, yang membuat kita tuh sepertinya keadaan kita udah gak seperti yang dulu. Karena ada hal-hal yang runtuh di dalam kehidupan kita. Bahkan dosa yang membuat kita semuanya runtuh. Maka Tuhan mau, ayo sadar dan mulai bangun kembali. Apa yang perlu kamu bangun? Nah, ini poin yang pertama adalah yang Tuhan lagi mau bangun, rebuild dari diri kita adalah Tuhan lagi mau membangun bait kudusnya. Ya, bait kudusnya siapa? Kita dan teman-teman, umatnya. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 17b katakan, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kita. Teman-teman dan saya. Itu adalah bait kudusnya. Nah, Tuhan mau kita membangun lagi. Tuhan lagi mau bangun baitnya. Yang awalnya harusnya baitnya memang kudus, tapi karena dosa membuat baitnya kudis, ya. Sehingga Tuhan mau lewat keadaan seperti ini kita mau dikuduskan kembali. Tuhan mau kita kudus kembali. Di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 7, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, tapi melainkan apa yang kudus. Jadi harusnya dari awal tuh Tuhan menetapkan kita untuk hidup kudus. Kita dipanggil untuk hidup kudus, bukan hidup yang cemar. Tapi oleh karena dosa membuat kita bait kudusnya ini cemar. Kita gampang terayu oleh dosa. Kita gampang dibujuk rayu oleh dunia yang membuat kita di keadaan sebelumnya, sebelum COVID melanda, wah kita lebih banyak daripada ke gereja, ibadah kita lebih banyak mungkin ke apa teman-teman lakukan. Apakah saya punya kebiasaan yang dulu misalnya karaoke misalnya, atau yang suka ke pub clubbing ya, dugem. Nah itu yang membuat bait kudusnya kita umat Tuhan gak lagi kudus. Makanya dengan COVID ini dalam arti bersyukur gitu. Ada hal yang kita bisa pelajari dengan keadaan seperti ini. Kita tahu semuanya lagi ngalamin yang tidak mengenakan. Tapi kita umat Tuhan harusnya bisa merefleksikan diri bahwa Tuhan mau kita kudus. Kudus kembali. Lewat apa? Kita perlu kudus. Membangun mezbahnya. Kita perlu membangun mezbah Tuhan. Penyembahan kita perlu perbaiki. Yang dulunya mungkin ketika datang ke gereja hanya cuma absen, duduk dengar doi, kasih persembahan, pulang. Hanya seperti itu. Ibadah hanya sebuah rutinitas. Nah itu membuat Tuhan cek lagi deh. Mumpung ini kamu belum bisa ke gereja, di gedung gereja ibadah sama-sama di gedung gereja, coba kamu di rumah. Kan kemarin Ko Juan ajarkan, Pastor Juan, bahwa kita perlu meredefinisi lagi, meredefine lagi, mendefinisikan ulang apa arti gereja, bahwa gereja itu kita. Nah sebetulnya dengan keadaan seperti ini, ketika gereja ditutup, belum bisa ibadah sama-sama di gedung gereja, harusnya kita gak usah pusing. Harusnya ibadah seperti ini pun kita tetap antusias, kita tetap merasakan hadirat Tuhan hadir melawat kita, karena kita ini gereja Tuhan, karena kita bait kudusnya. Makanya harusnya gak pusing. Ada yang sampai berpikir stres banget, kenapa gereja gak dibuka-buka ya Kak? Aduh, sampai tanya ke Pastor Stephen, tanya saya bilang coba deh definisikan ulang arti gereja gitu. Mungkin ada orang-orang memang pengennya gitu ketemu di gereja, nah tapi kan kita gak bisa. Nah kita mesti terima, maka kita perlu meredefinisikan lagi arti gereja buat kita. Nah jadi poin yang pertama adalah Tuhan mau baitnya kita dikuduskan kembali. Dengan cara apa? Kita perbaiki cara penyembahan kita. Dengan seperti itu kita dikuduskan kembali. Contohnya, kalau misalnya kehidupan kita itu yang lama, misalnya masih suka merokok, ya, ada teman-teman yang masih terikat dengan rokok misalnya, atau bahkan masih terikat untuk susah banget lepas dari minum, ya, kalau bahasa Manado bagate dan yang lain-lain, atau bahkan dosa yang lain, yang masih merasa membuat dirinya terikat.
pornografi misalnya, dosa yang lain yang mungkin teman-teman kan zaman sekarang tuh sangat canggih banget, HP tinggal diklik, banyak sekali godaan. Nah itu yang membuat kita gak bisa kudus kembali. Makanya Tuhan mau kita dikuduskan kembali lewat membangun mesbah Tuhan dari kehidupan kita yang cemar, yang dulunya. Nah lewat COVID-19 ini, lewat kita merenungkan hari-hari kita di rumah, ibadah di rumah, kita membuat kita bisa lebih kudus dengan cara perbaiki, membangun mesbah kita dengan Tuhan. Jam-jam doa teman-teman gimana? Coba tanya ke diri kita, apakah kita sudah membangun mesbah kita dengan baik? Hubungan kita dengan Tuhan saat teduh kita, baca firman kita, merenungkan firman, apa kita sudah lakukan? Karena kalau enggak, ketika COVID selesai mungkin kita akan bisa kembali ke dosa yang lama lagi. Kita jatuh lagi dosa yang lama, sehingga perjalanan kita naik turun yang seperti itu. Makanya pesan saya malam hari ini adalah, yuk bangun kembali mesbah kita yang sudah runtuh. Mungkin karena dosa kita waktu itu, ini saatnya kita renungkan kembali, kita bangun mesbah dengan Tuhan, penyembahan kita yang dengan Tuhan yang benar, kita mulai lakukan kembali. Yang dulu cuma rutinitas, yang dulu hanya cuma karena formalitas, karena kita orang Kristen. Nah sekarang kita mesti perbaiki, kita mesti bangun kembali mesbah kita yang benar. Mazmur 43:4 dikatakan begini, maka aku dapat pergi ke mesbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku. Daud bersukacita ketika dia datang di mesbah Tuhan. Ketika dia membangun mesbah Tuhan, dia katakan yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku. Gak ada orang seperti Daud ya, gak ada. Maka Tuhan katakan Daud ini sangat spesial karena seperti ini. Kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Mesbahnya membuat dia bersukacita, datang ke Tuhan buat dia sukacita dan bergembira dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Apakah kita udah sukacita ketika kita datang Tuhan? Apakah sukacita kita ketika kita datang ke Tuhan, membangun mesbah Tuhan, atau sukacita kita hal yang lain? Kalau kita punya duit banyak, kalau kita punya pasangan, punya pacar, atau kita pinter, kuliah kita lulus dengan nilai yang terbaik misalnya, apakah itu landasan sukacita kita? Nah ini makanya malam hari ini pesan saya adalah mulai bangun mesbah Tuhan yang runtuh. Yang kedua, poin yang kedua adalah hubungan. Kenapa bisa hubungan? Karena saya belajar begini, dari COVID ini, dari krisis ini kan kita semua di rumah nih, masa pandemi ini semua di rumah. Tuhan ini lagi mau membangun kembali hubungan, benar gak? Tuhan lagi memulihkan sebuah hubungan, entah hubungan antara anak dengan orang tua dengan anak, bahkan kakak dan adik yang dulunya mungkin setiap kali ketemu cuma sebentar, keluar kembali, pulang, cuma begitu rutinitasnya, sehingga gak punya quality time dengan keluarga, dengan saudara. Nah Tuhan paksa dengan keadaan seperti ini, kamu sih berubah, hubungan kamu sih berubah. Gak bisa kamu seperti yang dulu lagi, mau gak mau dipaksa harus mau. Bahkan saya sama Kak Cia pun juga seperti itu, hampir waktu lebih banyak ketemu terus, aduh gimana ya gitu. Kalau gak bisa mengatasi, cari formulanya, cari siasat yang tepat, akan bosan, aduh gitu ya. Maksudnya hampir hari ketemu, udah gak bisa ibadah atau gimana. Itu yang membuat kita bisa jenuh kalau kita gak bisa ngatur dengan baik. Makanya Tuhan lagi mau memulihkan hubungan. Saya ambil dari Maleakhi 4 ayat 6. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kembali kepada bapa-bapa, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Saya percaya keadaan seperti ini Tuhan lagi memulihkan hubungan, benar gak? Katakan hubungan. Tapi di Maleakhi 4 ayat 6 dikatakan lagi memulihkan bapa dan anak. Begitu pentingnya hubungan antara bapa dengan anak. Kenapa enggak dikatakan suami istri gitu ya? Memang ada keadaan seperti ini, pasti lagi memulihkan suami dan istri ya. Tapi saya bicara malam hari ini
ke teman-teman anak muda adalah hubungan bapak dengan anak, anak dengan bapaknya, dengan orang tuanya. Karena kenapa? Karena di hari-hari sebelum ada COVID, mungkin anak memberontak dengan orang tua. Bahkan orang tua membangkitkan amarah anaknya. Ada di firman-Nya ya. Membangkitkan amarah anaknya dengan cara apa? Wah, mungkin memerintah lah, mungkin tidak memberi teladan didikan yang baik, cuman bisa ngomel, cuma bisa perintah segala macam, tapi nggak berikan contoh. Nah, ini yang membuat anak-anak marah. Nah, kalau orang tua marah terhadap anak apa? Yang membuat kesel orang tua, karena anak-anaknya mungkin membangkang ya, tanda kutip, mungkin nggak hormat, mungkin apa yang orang tua katakan itu dia nggak ikut, atau lebih banyak melawan. Orang tua lagi nasihatin satu kata, anaknya udah serang dengan ratusan ribuan kata gitu, sampai rasanya hubungan antara orang tua dengan anak itu seperti orang lain, bahkan seperti musuh. Ada yang seperti itu. Sehingga bersyukur dengan keadaan seperti ini, Tuhan lebih banyak kita suruh di rumah. Karena apa? Tuhan mau memulihkan hubungan kalian, teman-teman. Cek teman-teman yang lagi hubungannya kurang baik dengan orang tua. Bersyukur Tuhan, dengan keadaan seperti ini saya lebih banyak di rumah. Dulu lebih banyak bermain, dulu lebih banyak kongko-kongko dengan teman-teman, lebih banyak begadang teman-teman. Tapi dengan keadaan seperti ini, saya mau duduk diam, saya mau dengar apa yang orang tua ajarkan. Nah, ini poinnya adalah bagaimana untuk kita bisa membangun hubungan antara anak dan orang tua. Saya nggak kupas antara orang tua dengan anak, tapi malam hari ini saya mau sampaikan antara anak dan orang tua. Bagaimana cara membangun hubungannya? Yang pertama, menuruti perintah orang tua. Di Efesus 6 ayat 1 dikatakan, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian." Ini firman Tuhan katakan, taatilah orang tuamu yang di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Kita mesti taat apa yang perintah orang tua di dalam Tuhan. Tentunya nggak mungkin orang tua kalau perintah misalnya suruh mencuri, ya nggak mungkin. Makanya dikatakan dikatakan seperti ini, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Berarti orang tua yang ngerti kebenaran firman Tuhan, atau anak yang sudah ngerti kebenaran firman Tuhan. Kalau orang tuanya misalnya perintah yang nggak benar, dia harus bisa ngasih pengertian orang tua bahwa ini tidak benar. Makanya butuh ada hubungan antara bapak dengan anak, antara anak dengan orang tua. Tuhan lagi mau pulihkan. Saya ambil contoh saya punya rutinitas dalam membangun hubungan dengan orang tua. Saya punya rutinitas adalah telepon atau video call. Dulu saya cerita waktu saya masih sama-sama dengan mereka sebelum saya merantau ke sini dan akhirnya berkeluarga di sini. Saya nggak pernah membantah sekalipun dengan orang tua. Benar, bisa dicek. Dari 1 sampai 7, saya anak ke-7. Kalau saya boleh cerita, saya bukan mau sombong, saya coba berikan kesaksian. Orang tua minta apa, minta tolong apa, saya lakukan. Sekalipun misalnya mungkin awalnya kita lagi gitu, tapi tetap lakukan gitu. Tapi tetap lakukan. Karena kita sadar bahwa ini orang tua. Kalau mereka lagi minta tolong ini, memerintah ini, ya kita mesti lakukan. Apalagi kita anak-anak yang tahu kebenaran firman Tuhan, bahwa ini yang sudah Tuhan firmankan buat kita. Bahkan kalau kita mau terima berkat, bahkan kita mau hidup kita umur panjang, kita mesti menghormati mereka, mentaati mereka. Di dalam Efesus 6 ayat 2-4 firman Tuhan dikatakan seperti ini. Hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Perintah yang penting katanya. Karena memang penting. Seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu. Ternyata kehidupan kita kalau anak-anak muda, kita mau berbahagia dan panjang umur, syaratnya cuma ini, menghormati orang tua. Selain jaga kesehatan gitu ya. Tapi ini yang paling penting adalah hormati orang tua. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anakmu. Jadi yang saya mau tekankan adalah hormatilah ayah dan ibumu, orang tuamu. Karena ini perintah yang penting supaya hidup kita berbahagia dan berpanjang umur di bumi.
Jadi bahagia, sukses nggak perlu kita misalnya dengan jabatan yang tinggi, keuangan yang banyak sehingga itu dikatakan sukses. Tidak, ada orang-orang yang berduit, jabatannya tinggi nggak sukses. Bahkan ada yang membanggang dengan orang tua, nggak menghormati orang tua. Apakah itu dikatakan berbahagia? Apakah itu dikatakan akan panjang umur? Saya pernah dapati di Manado, itu orang tua ngajar sama anaknya itu sangat-sangat keras, benar. Bukan hanya soal perkataan, tapi dengan tindakan. Di depan lorong di tempat saya bekerja, itu saya lihat anak-anak seusia mungkin di bawah 5 tahun udah ngalamin sebuah cambuk atau mengalami kekerasan di depan orang banyak gitu. Dia bawa, kalau nggak salah kayu atau bambu begitu yang kecil, disuruh pulang, hanya karena suruh pulang tuh dihajar begitu. Itu yang bisa membuat rusak kan antara hubungan antara anak dengan orang tua. Makanya saya heran sekali. Makanya nggak akan pernah dapat anak itu akan hormat dengan orang tua kalau dengan cara mendidiknya seperti ini. Makanya saya ingat orang tua pernah bilang, orang tua itu suka cara menghormati kamu, orang tua itu seperti apa sih gitu. Nggak perlu dengan misalnya kasih duit, ya itu puji Tuhan, bersyukur ya. Apalagi kayak kita jauh-jauh seperti ini, kayak saya mesti kirim gitu, ya bersyukur gitu. Tapi waktu sama-sama dia bilang, waktu itu orang tua saya pernah pesan begini, kalau kamu mau lihat orang tua bahagia adalah kamu hormat aja. Kamu menghormati orang tua dengan cara apa? Nggak usah membangkang, nggak membantah, nggak baku adu mulut. Itu orang tua kita udah seneng gitu. Tapi kalau saya lihat di Manado terjadi, anak itu bantah banget sama orang tua. Wah, papa nggak tahu sih ini gitu. Atau orang tua marahinnya sampai kata-katanya kasar. Anak pun juga, emang cuma papa yang bisa ngomong begitu. Ini terjadi. Bahkan mungkin nggak cuma di Manado ya. Karena ini udah merusak hubungan antara, iblis sudah merusak hubungan antara orang tua dengan anak. Makanya Tuhan mau dengan keadaan seperti ini, di Maleakhi tadi katakan adalah lagi mau memulihkan hubungan, mengembalikan hubungan antara bapak dengan anak, anak dengan bapak. Itu poinnya adalah menghormati orang tua. Apalagi mendengar pengajaran orang tua. Amsal 1 ayat 8 sampai 9. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Ternyata ada yang menyia-nyiakan. Maka dikatakan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu, sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Apa maksudnya ini Amsal 1 ayat 8 sampai 9? Dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Dengarkan pengajaran orang tua kita. Apalagi orang tua dalam Tuhan, itu yang sudah tanggung jawabnya adalah memang mengajarkan kebenaran firman Tuhan terhadap orang tua. Nah, lebih parahnya kalau anaknya ini nggak mau dengerin tentang kebenaran firman Tuhan itu. Bahkan orang tua mana sih yang mau mendidik anaknya, istilahnya memberikan nasihat tuh yang mencelakakan. Biasanya ada hubungan timbal balik. Biasanya anaknya yang memulai dulu. Biasanya rata-rata anaknya yang memulai dulu. Orang tua kan sukanya mungkin minta tolong, tapi orang tua anak membantah segala macam. Itu sebuah sebabnya, awal mulanya, sehingga orang tua bisa sampai marah. Nah, kalau itu berkelanjutan terus-terus dan tidak pernah diselesaikan, akhirnya hubungan mulai retak. Makanya Amsal katakan di ayat 1, Amsal 1 ayat 89, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Kita jangan menyia-nyiakan. Jadi kalau ada orang tua kasih nasihat, kasih didikan, kita mesti dengerin. Oh gitu ya Pak, oh gitu ya Ma, gitu. Mungkin ada hal-hal yang kayaknya kita nggak, ini so kuno gitu. Bahkan atau ini kita so denger bertahun-tahun. Nah, hampir tiap hari sampaikan ini. Ya nggak apa-apa. Itu tanggung jawab orang tua kita, bapak kita, mama kita, yang selalu nasihat buat kita. Saya sambung lagi cerita tadi. Saya punya rutinitas adalah membangun hubungan orang tua saya lewat telepon, video call. Baru-baru sebelum saya menyiapkan khotbah ini juga saya video call orang tua. Sebetulnya ceritanya itu dari waktu saya kecil sampai sekarang, yaitu tentang sejarah, kehidupan orang tua, bahkan masalah-masalah seperti itu gitu. Tapi di titik saya tuh kangen
kangen dengan perkataan mereka, kangen dengan cerita-cerita sejarah masa lalu. Saya video call, biasanya itu yang ngobrol banyak itu mama, ibu gitu, langsung ambil, nggak pernah kasih teleponnya ke orang bapak. Nah kali ini bahkan sebelum saya telepon malamnya itu saya sampai kangen banget dengan kisah-kisah cerita sejarah orang tua. Saya sampai nonton sebuah acara, sebuah tontonan yang saya biasa nonton dengan orang tua. Karena kangen, akhirnya paginya saya telepon, saya video call. Saya bilang ke ibu, jangan ibu lagi gitu. Saya mau ngobrol sama bapak gitu. Karena yang biasa orang papa itu biasanya kasih petuah-petuah gitu, kasih nasihat, kasih wejangan. Tapi kalau mama biasa kasih sayang gitu ya, kasih belayan, kasih sayang, sebuah keintiman gitu. Tapi kalau papa biasanya kan kasih nasihat, wejangan. Nah kali ini saya mau dengar dari bapak, cerita lagi sejarahnya segala macam. Tapi itu membuat saya nyaman, membuat saya refresh lagi gitu, mengingat kasih orang tua terhadap kita. Itu saya menganggap bahwa itu didikan. Yang membuat saya ada sampai sekarang adalah mereka. Membuat saya bisa bertahan, istilahnya di Manado, di kampung orang, itu karena saya menjaga nilai-nilai yang orang tua tanamkan. Padahal orang tua itu belum sepenuhnya dalam Tuhan. Ya, sebelum benar-benar dalam arti belum seperti kayak kita, anak muda, yang kita udah ngerti gereja, kebenaran, orang tua yang mungkin teman-teman orang tuanya yang pendeta, ya, yang sudah istilahnya punya banyak pengalaman di dalam kerohanian bersama Tuhan gitu. Orang tua saya belum semuanya seperti itu. Itu pun saya merasa thank you Tuhan kasih orang tua yang seperti ini. Lewat cerita-cerita seperti itu membuat saya di-charge kembali. Saya seperti diingatkan kembali nilai-nilai saya. Kamu jangan begini ya, kamu hati-hati ya di sana. Ya begitu-begitu aja yang sebetulnya kita udah tahu gitu. Tapi orang tua senang. Saya telepon kalau video callan sampai 1-2 jam, sampai 3 jam, sampai panas, saya charge lagi, panas. Ya kurang begitu hubungannya gitu. Karena kita terpisah dari jarak. Nah kalau teman-teman yang sekarang lagi kumpul sama orang tua, harusnya bersyukur. Karena gak semuanya keadaan seperti yang teman-teman alami sekarang. Kumpul, ketemu, bercanda dengan orang tua. Nah kalau sekarang lagi ngalamin seperti ini, manfaatkan waktunya yang terbaik dengan orang tua. Ini pesan. Kalau mereka nanti sudah dipanggil Tuhan, teman-teman akan merasa akan kehilangan benar-benar karena waktunya, kualitasnya kurang. Bahkan ada beberapa yang kita belum sempat lakukan dengan mereka. Nah makanya kenapa saya pesan malam hari ini adalah, apa sih yang membuat orang tua kita akan bahagia? Diri kita bahkan akan bahagia. Yang pertama, menuruti perintah orang tua, menghormati mereka, dan mendengar pengajaran mereka. Ini yang membuat mereka akan senang. Ini yang membuat akan hubungan kita anak-anak dipulihkan. Karena kita gak akan sadar dengan keadaan seperti ini. Ketika kita kondisi seperti ini di rumah, tapi kita cuma lebih banyak mungkin masuk kamar, gak ada hubungan dengan orang tua, cuma masuk kamar, YouTube, dan main game. Sayang banget. Waktu ini sangat singkat. Ini tiba-tiba udah habis 2020. Saya sampai ketawa ya, tapi itu sangat tajam. Ada meme yang katakan tahun 2020 isinya cuma Januari sampai Februari, Maret sama Desember adalah ujian akhir zaman gitu. Itu benar, karena seperti ini nih, ternyata kita udah rasakan nih akhir zaman yang sesungguhnya lebih cepat. Nah makanya kenapa kalau kita nggak benar-benar sadar dengan keadaan ini dan nggak bertobat, kita nggak pulihkan hubungan kita dengan orang tua, maka akan menyesal benar-benar. Jadi itu poin yang paling penting. Terakhir buat saya adalah penutup, apa yang saat ini teman-teman di rumah lagi alami, hal runtuh apa yang lagi keadaan apa yang lagi diruntuhkan ya. Tadi ada mesbah Tuhan, ada hubungan dengan Tuhan mulai hancur, hubungan dengan orang tua hancur. Nah ini saatnya dengan keadaan seperti ini kita di rumah, Tuhan mau kita lagi dipulihkan. Kita mau sadar, kita mau bangun kembali yang runtuh, kita mau rebuild kembali hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan orang tua, dengan sesama, dengan keluarga. Ini saatnya. Kalau teman-teman gak manfaatkan ini, teman-teman akan lewat begitu saja momennya. Terakhir,
pesan saya adalah Wahyu 2 ayat 4 sampai 5. Teman-teman udah tahu firman Tuhan ini. Dikatakan, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Jangan sampai keadaan seperti ini membuat kita semakin jatuh, semakin dalam jatuh kita, sehingga kita gak sadar. Orang kalau jatuh gak sadar, tiba-tiba jatuh, tiba-tiba semakin dalam jatuhnya. Bertobatlah dan lakukanlah apa yang semula engkau lakukan. Nah, ini yang membuat kondisi kita semakin terpuruk, semakin jatuh dalam, karena kita sudah kehilangan kasih kita yang semula. Sehingga mesbah kita runtuh, hubungan dengan orang tua runtuh. Penyebabnya adalah ini. Kita udah gak antusias lagi dengan Tuhan. Kita udah mulai dingin kasih kita kepada Tuhan. Sehingga di Wahyu tadi katakan bahwa namun aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ternyata penting. Coba kita mau ingat lagi, apa akan kebaikan Tuhan, apa yang menjadi kebaikan Tuhan dalam diri kita. Itu yang akan membuat kita bisa bangkit kembali, membuat kita bisa rebuild kembali. Kalau kita mengingat kasih Tuhan, jangan mengingat dosa kita, sehingga membuat kita gak layak lah, semakin jatuh. Tapi ketika kita mengingat kasih Tuhan, kita bisa rebuild kembali, membangun kembali apa yang selama ini udah runtuh karena dosa-dosa kita. Jadi teman-teman, malam hari ini ayo kita bangkit kembali, kita bangun kembali yang sudah runtuh, yang selama ini kita runtuh entah itu sengaja atau tidak. Tapi malam hari ini saya ajak teman-teman untuk membangun kembali, merebuild kembali kehidupan rohani kita. Itu saja, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami diingatkan kembali untuk kami bisa rebuild Tuhan. Apa yang selama ini sudah runtuh oleh karena dosa-dosa. Mungkin kita punya kesombongan, kita punya egois, kita lebih banyak memperhatikan diri sendiri, tidak memperhatikan orang lain. Ampuni kami Tuhan, sehingga dosa-dosa ini yang membuat kami tidak bisa bangkit, tidak bisa membangun kembali hubungan dengan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Tapi malam hari ini lewat kasih Tuhan, lewat kami mengingat kembali kebaikan Tuhan, maka hari ini kami berkomitmen Tuhan untuk kami mau membangun hubungan kami yang lebih intim lagi dengan Tuhan. Karena kami juga dipulihkan lewat kerohanian kami, lewat hubungan kami dengan orang tua kami, dengan Bapa kami, dengan Mama kami. Tuhan mau dipulihkan di dalam nama Yesus. Teman-teman yang ada di rumah yang saat ini lagi ngalamin mungkin hubungannya kurang baik dengan orang tua, kami berdoa di dalam nama Yesus, biar Tuhan memulihkan keadaan kalian, memulihkan keadaan engkau dimanapun teman-teman berada. Yang kali ini saat ini diingetin untuk kita bisa mengampuni orang lain, bahkan orang tua kita, datangin mereka. Ini waktu yang terbaik, ini waktu yang tepat buat teman-teman untuk pulih kembali hubungan dengan orang tua, dengan bapak, dengan mama kalian. Ini saatnya. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini, untuk hari ini kami bersyukur bahwa Tuhan adalah Tuhan yang akan menjawab setiap apa yang menjadi kerinduan kami hari ini Tuhan. Terima kasih. Dan kami terima berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Young people, ibadah kita sudah selesai dan malam hari ini kita mau terima berkat dari Tuhan. Kita arahkan tangan kita dan kita doa berkat. Berkatilah engkau anak muda, diberkatilah sekolahmu, diberkatilah kuliahmu, bahkan diberkatilah pekerjaanmu. Kami percaya apa yang engkau kerjakan, ketika ada rasa takut akan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati dan akan membuat engkau berhasil. Berkatilah kesehatanmu, bahkan diberkatilah hubungan antara orang tua dengan anak-anak, bahkan diberkatilah setiap apapun yang kau kerjakan ketika engkau mengandalkan Tuhan. Kami percaya ada pertolongan Tuhan. Kami terima berkat-Mu, pertolongan, bahkan cinta kasih dari Tuhan Bapa kita akan menyertai kita dari hari ini sampai Tuhan jemput kita kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin.